Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum teman-teman? How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi bersama Ustazah Hayu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kita angkat sama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, Mbak Amira. Kenapa ya? Oh no. Oh, Mbak Amira sakit. Kalau begitu kita doakan supaya Mbak Amira cepat sembuh. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema binatang, yaitu hewan berkaki 4 adalah hewan sapi. Ya, teman-teman, siapa yang sudah pernah melihat hewan sapi? Ya, sekarang Ustazah memperlihatkan gambar sapi ya. Hewan yang berkaki 4. Terus apalagi teman-teman? Warnanya putih. Iya, benar sekali, Mbak Nuna. Kemudian apalagi? Ayo, Mas Firman. Oh iya, punya ekor. Iya, betul sekali. Iya, apalagi teman-teman? Sapi itu yang seperti di gambar ada belangnya ya. Sapi kadang berwarna putih, ada yang berwarna apalagi teman-teman? Betul sekali, ada yang coklat. Baik, berarti teman-teman sudah tahu ya hewan sapi. Apa ada yang punya hewan sapi di rumah? Oh iya, Mbak Alia punya. Wow. Punya siapa Mbak Alia? Punya kakek. Oh baik. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman bernyanyi hewan sapi. Ya, kita bareng-bareng ya. Sama dulu aja nanti bersama teman-teman. 1, 2, 3. Aku adalah binatang sapi, hidup di darat berkaki 4. Badanku besar, kulitku halus, makannya rumput setiap hari. La 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 la. Ya, itu ya teman-teman. Nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu sapi. Baik teman-teman, untuk kegiatan hari ini yang pertama, Ustazah akan bercerita yaitu mengenai hewan sapi ya. Sebentar, Ustazah share dulu. Nah, ini adalah ya kisah tentang sapi betina di zaman Nabi Musa. Coba teman-teman didengarkan ya. Nah, dahulu kala teman-teman itu ada yang namanya Bani Israel yang sangat kaya raya. Nah, dia itu mempunyai saudara sepupu teman-teman. Saudara sepupunya ini adalah orang yang fakir ya, orang yang tidak punya. Nah, si yang kaya raya ini tidak mempunyai ahli waris, tidak mempunyai saudara selain dari orang yang fakir ini. Nah, habis itu nih si fakir ini membunuh saudara yang kaya tadi. Karena apa? Biar mendapatkan warisan. Kemudian setelah dibunuh, mayatnya ini dibawa ke desa lain dan pura-pura menuntut balas teman-teman. Setelah itu teman-teman ya, si fakir ini
bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa supaya apa? Nabi Musa itu berdoa kepada Allah untuk diberi keterangan siapa sih yang membunuh si orang kaya tadi. Kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ya, setelah itu teman-teman, di balik cerita ini teman-teman, ternyata di kalangan Bani Israel itu ada orang yang solih. Nah, orang yang solih ini mempunyai anak yang masih kecil, juga mempunyai sapi yang kecil. Tetapi ya orang soleh ini menitipkan sapi kecilnya ini di hutan. Menitipkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika sudah besar. Seperti itu. Kemudian orang soleh tadi meninggal teman-teman, sehingga sapinya ini masih di hutan. Nah, sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian anak sapi ini berlari setiap kali dilihat oleh orang lain. Jika ada orang lewat, sapi ini lari. Nah, ketika anak yang soleh tadi, anaknya ya sudah tumbuh dewasa, kemudian anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, anak ini menghabiskan sepertiga malamnya untuk sholat, kemudian sepertiga malamnya untuk tidur, kemudian yang sepertiganya untuk duduk di samping ibunya, jadi ngedepin ibunya ya, menjaga ibunya. Kemudian kalau pagi si anak soleh ini mencari kayu bakar, kemudian dijual di pasar. Nah, hasilnya itu disedekahkan, kemudian sebagiannya lagi untuk beli makan, kemudian sebagian lagi untuk dikasihkan kepada ibunya. Nah, kemudian suatu hari ibunya ini berkata kepada anaknya, "Anakku, sesungguhnya ayahmu dulu itu mewariskan anak sapi betina untukmu dan dititipkan kepada Allah di hutan. Maka kamu berangkat ke hutan untuk mencari sapi itu. Kemudian berdoalah kepada Rabbnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut." Kemudian teman-teman ya, anak tersebut memasuki hutan ya, lalu dia melihat sapi sedang makan rumput dan memanggilnya dengan mengatakan, "Saya hendak mengambil." Kemudian sapi itu menengok ke arah anak soleh tadi. Kemudian si anak tadi memegang lehernya ya dan menuntunnya. Nah, anak soleh tadi memperlakukan sapi itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh ibundanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankan." Dan anak itu berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan tetapi untuk memegang lehernya." Nah, kemudian ibunya berkata, "Sesungguhnya engkau itu orang fakir, nak, tidak memiliki harta. Engkau kerepotan kalau mencari kayu bakar, ya. Oleh karena itu maka jualah sapimu." "Saya jual dengan harga berapa, Bu?" Kemudian ibunya ngomong, "Jual dengan harga 3 dinar dan jualah sesuai dengan izinku," kata ibunya. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji anak tersebut. Kemudian berkata, "Wahai anak yang soleh, sapimu mau jual berapa?" Kata ibuku, "Sapiku tak jual senilai 3 dinar. Aku akan memberimu 6 dinar. Kemudian kata si anak, "Saya akan menjual sesuai dengan ridho ibuku." Kemudian dibawa pulang lagi, berceritalah anak tersebut kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata, "Jualah dengan harga 6 dinar." Kemudian anak tersebut kembali lagi
pasar. Setelah itu bertanya lagi, boleh gimana? Apakah ibumu boleh untuk menjual sapinya? Iya, ibuku boleh menjual dengan harga 6 dinar. Maka tadi yang mau beli saya bayar dengan 12 dinar. Saya tidak mau, ya. Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya, seperti itu. Nah, kemudian pulang lagi izin kepada ibunya. Berkata, sungguh anakku, yang mendatangimu itu adalah seorang malaikat yang berbentuk manusia. Jika ia datang lagi kepadamu, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ya malaikat? Kemudian anaknya melakukan hal tersebut. Lalu malaikat menjawab, biarkan sapi ini, sungguh Nabi Musa alaihissalam akan membelinya untuk mengungkap sebuah korban pembunuhan seorang kaum Bani Israel. Jangan kau jual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Allah SWT memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan sapi yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Akhirnya mereka membeli sapi itu dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah SWT. Selanjutnya orang yang terbunuh itu bangkit, hidup lagi, dan dengan izin Allah lalu dia berkata, yang membunuhku adalah si fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan, dan diketahuilah siapa pembunuh dari orang kaya raya tersebut. Nah, ini adalah kisah sapi betina di zaman Nabi Musa alaihissalam, teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua paham ya. Tadi Nabi siapa? Ini terjadi pada kisah Nabi siapa, teman-teman? Nabi Musa. Baik. Sekarang untuk kegiatan yang kedua, ya, untuk kegiatan yang kedua kita akan menempel ya gambar sapi. Sudah Ustazah sediakan di situ di meja teman-teman ada satu kertas, ya, kertas HPS. Kemudian ada potongan daun, ya, ada potongan daun ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ada potongan kertas, potongan daun yang lain. Dan hari ini kita akan membuat atau menempel gambar, ya, gambar sapi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini coba diambil ya, diambil potongan daunnya, kita beri lem ya, seperti ini. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan sesuai dengan tempatnya, ya. Kita membentuk gambar sapi, ya. Nah, Ustazah kasih waktu ya, dari sekarang teman-teman ya, 20 menit kita kerjakan untuk menempel. Kita mulai. Siapa yang sudah selesai? Untuk kegiatan yang ketiga, kita akan bersama-sama menghitung jumlah gambar sapi di bawah ini ya teman-teman. Yuk kita mulai hitung jumlah gambar sapinya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, gambar sapinya ada 5. Nah, kita tulis angka 5 yuk teman-teman. Bagaimana angka 5? Angka 5 itu seperti ini ya teman-teman. Dan hari ini sudah cukupkan sampai sekian. Untuk hari ini kita belajar apa saja? Ya, kita belajar mengenai cerita sapi betina pada zaman Nabi Musa. Kemudian yang kedua,
kita menempel daun untuk membentuk gambar sapi. Betul sekali. Ya, yang ketiga kita menghitung jumlah gambar sapi. Baik teman-teman, bagaimana perasaan belajar hari ini? Oh iya, Mas Lutfi senang. Alhamdulillah. Mas Matan senang sekali. Iya, kenapa Mas Matan? Senang ya nambah gambar sapi. Iya, kalau Mbak Nuna, oh, suka cerita tadi. Baik, untuk belajar hari ini sudah cukupkan sampai sekian. Untuk besok kita akan belajar hewan lain, yaitu tentang gajah. Oke, sebelum akhiri kita berdoa dulu ya. Ya, sikap berdoa gimana? Tangannya diangkat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.